dari kawasan Damai, Sumbodro 14 Kota Tegal, 93.2 RCAI Sanya FM, unik dan mendidik. Sesaat lagi kita akan mengikuti Ngobras Sepatu, ngobrol asik setiap Sabtu hanya di 93.2 RCAI Sanya FM dan live streaming RCA Official. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.2 RCA FM yang unik dan mendidik. Sobat Muslim, mata butuh sinar untuk bisa melihat, pikiran butuh ide untuk menangkap makna. Halo selamat pagi buat sobat Muslim pecinta RCA semua. Berjumpa bersama aku Rafita, aku Tanti, di program acara Ngobras Sepatu, ngobrol asik setiap hari Sabtu. Dan ini adalah episode ke-78 ya. Iya. Tanti hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023. Nah, kali ini Rafita bersama Tanti. Dan buat Tanti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah sarapan Tanti? Udah dong. Udah dong. Ini berarti Ngobras pertama kita di bulan Juli ya. Iya. Betul banget. Dan kita berdua ini ngobras dari POSI, Persatuan Olahraga Senam Seluruh Indonesia. Oke, langsung saja kita perkenalkan tamu yang hadir di Ngobras Sepatu, ngobrol asik setiap hari Sabtu. Yang hari ini adalah Bapak Beni Sabdo Nugroho, SPI MPI. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tantri. Iya, apa kabar? Baik Mbak Tantri. Oke, dan ini manggilnya Mas atau Pak nih, kayak masih Silakan. muda ya. Itu juga ada apa-apa. Ya. Mas ya, Mas Beni ya. Oke. Mas Beni ditemani oleh kedua atletnya nih. Ya. Halo Mbak yang cantik nih, namanya siapa? Ya. Siapa? Natania Oke Febriantri, bisa dipanggil Oke. Oke, dan Ya, siapa nih? satunya. Hansa Syafika, bisa dipanggil Hansa. Oke, Kak Oke dan Kak Hansa. Nih Mas Beni ditemani oleh dua atlet cantik ya Mas ya hari ini. Serikandi kita ini. Pasti semangat ya Mas ya hari ini. Ya. Semangat. Nggak nyasar ya Mas ya? Kenapa? Nyasar ke RCA enggak Oh, ya? enggak. Oh, enggak dong. Aman. Aman. Oke. Oke, baik sahabat Muslim dan pencinta RCA. Tema Ngobras Sepatu siang ini adalah olahraga selam dari hobi jadi prestasi. Nah, Oke. acara ini bisa Anda dengarkan hanya di 93.2 RCA San FM, dan Anda bisa saksikan juga live streaming di RCA Official. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, kalian juga bisa ikutan komen dan tanya-tanya di IG, Facebook, Twitter, Instagram, ataupun Telegram, dan bisa komen langsung di YouTube RCA Official. Oke, nanti buat sahabat Muslim semua ya yang mau bertanya-tanya seputar olahraga selam gitu kan, nanti bisa kita tanyakan langsung ke Mas Beni dan dua atletnya nih. Oke Mas Beni, hari ini kan kita akan membahas seputar selam. Mungkin boleh dijelasin sedikit nggak Mas tentang olahraga selam ini? Ya. Sebenarnya selam ini sudah terkenal dari dulu ya. Iya. Memang ini termasuk olahraga elit yang hanya beberapa kalangan tertentu, misal militer atau mungkin memang orang-orang yang untuk rekreasi ya biasanya. Jadi selam ini mulai di Indonesia dilombakan, jadi menjadi prestasi tidak hanya untuk militer atau mungkin untuk rekreasi, tapi sudah dikenalkan untuk prestasi. Oke. Kalau untuk cabang olahraga selam ini masuk ke Kota Tegal itu? Oh iya, kami mulai, kebetulan saya pendiri juga di tahun 2017 Mbak. 2017, Ya, oke. 2017 kita mendirikan POSI Kota Tegal. Tapi sebelumnya saya pernah mendirikan di Pemalang, POSI Kabupaten Pemalang di 2011. Kemudian karena saya asli Kota Tegal, saya pengen balik kampung ya, balik ke kota sendiri. Saya pengen memasyarakatkan olahraga selam. Jadi kita bikin di 2017 itu. Di 2017 Iya. itu. Oke, berarti Mas Beni ini tuh pendiri sekaligus pelatih ya? Iya, Pelatih kebetulan selam sekarang sendiri. sudah sudah dapat license pelatihnya. Oke, ini menarik banget nih Mas Beni. Mas Beni mungkin bisa diceritakan dong dari awal karir Mas Beni sebelum menjadi pelatih sampai sekarang bisa menjadi pendiri, bahkan bisa menjadi pelatihnya ya Tan ya. Ini keren banget nih Mas. Iya,
Pertama itu Mbak, saya atlet juga. Oke, atlet. Jadi di kurang lebih saya belajar selam di 2010. 2010 saya mulai kenal olahraga ini, tapi untuk rescue ya, untuk menjadi penolong. Jadi kalau kami karena kebetulan pernah tergabung di SAR Kabupaten Pemalang waktu itu, jadi SDM atau anggota harus punya lisensi selam waktu itu. Saya masih SMA itu 2010, jadi karena saya lulusan 2011, jadi waktu itu sudah punya, kan ada jenjangnya tuh, A1 gitu kan, atau open water. Setelah itu di 2013 saya jadi atletnya Pemalang, atlet POSI Pemalang, sekaligus waktu itu baru berdiri juga, kita ikut kejuaraan daerah dan sebagainya. Cuma memang karena waktu itu terkendala KTP ya, domisili, jadi warga yang bisa membela Pemalang ya warga asli Pemalang, maka saya balik ke Tegal, kemudian mendirikan POSI di Kota Tegal. Oke, luar biasa. Nah, ini kurang lebihnya seperti itu. Nanti sambil jalan kita. Iya, benar. Sambung. Dan ini ada 2 atlet nih, Mbak Oka dan Mbak siapa tadi? Kansa. Oke, ini boleh diceritain nggak awal mula menjadi atlet selam ini, Mbak? Nah, ini generasi kedua kita, atlet generasi kedua. Aku awalnya tuh sebelumnya renang, aku ikut renang dari kelas 3 SD. Terus sempat berhenti, terus habis itu ditawarin ikut selam, terus baru join kelas 3 akhir. Pertama kali lomba dan syukur dapat medali, alhamdulillah. Terus lanjut terus sampai dapat sertifikat A1, terus kemarin buat daftar ke universitas. Katanya dapat beasiswa prestasi di UGM ya, Mbak ya? Bukan. Buat daftar aja. Buat daftar aja. Dan berarti sekarang umur Mbak Kansa ini berapa? 18 tahun. 18 tahun, keren sekali. Kalau Mbak Kak gimana, Kak? Ya sama, pertamanya atlet renang. Terus karena semakin kesini semakin banyak pesaing yang lain, jadi iseng pindah selam. Soalnya kan potensi selam masih sedikit. Iya, benar juga. Iya. Sekalian bimbing juga. Berarti satu umur sama Kak Kansa? Enggak, aku 17. Oh, 17. Malah lebih muda ya. Seumuran sama Tanti nih. Aku malah belum 17. Oh, belum 17. Saya keren banget nih, Tanti kalah nih. Nah kalau bagaimana respon masyarakat Kota Tegal untuk olahraga selam? Ya, jadi tadi di awal saya sampaikan bahwa ini sebenarnya olahraga yang unik karena unik dan mungkin masih beberapa kalangan saja yang paham, mungkin dari militer ya, yang mungkin sudah familiar dengan ini. Sebenarnya mereka banyak yang sudah kenal, mungkin ada istilah snorkelingan gitu-gitu ya. Cuma memang mereka masih awam. Oh, ternyata ada lombanya ya. Gitu. Biasanya itu ketika kita latihan banyak yang kepo seperti itu masyarakat. Oh, ini renang bukan? Oh, ini selam. Gitu. Dan yang tadi menyambung ada potensi ya, karena di Jawa Tengah itu baru ada kurang lebih 14-15 pengcap atau pengurus kota kabupaten. Jadi dari 35 kota kabupaten di Jawa Tengah yang sudah ada POSI, pengurus POSI cabang itu kurang lebih ada 14 atau 15-an kota kabupaten. Artinya peluangnya masih banyak. Beda dengan mungkin di PRSI atau renang sudah hampir satu Jawa Tengah punya pengurus cabang, atletnya sudah banyak. Itu mungkin, Mbak. Kalau untuk saat ini di Kota Tegal sendiri sudah ada berapa atlet? Untuk ini kan kebetulan generasi kedua ya. Pada waktu 2017 kita berdiri, kita sudah punya 7 atlet. Kemudian banyak yang mungkin karena kuliah di luar kota, artinya tidak bisa lagi fokus latihan, mereka itu mengundurkan diri. Nah, kalau sekarang yang di generasi 2 ini yang masuk data kami di artinya data binaan POSI Kota Tegal itu kurang lebih ada 7. Cuma memang dari 7 itu yang lolos kemarin seleksi Praporprov, prakualifikasi ya, yang nanti akan kita tandingkan bulan Agustus. Ini 2. Ya, jadi yang 5 mereka masih latihan
tapi mungkin mandiri. Yang dua ini kita intensifkan. Oke. Ya. Kalau umur paling muda di POSI Kota Tegal itu umur berapa, Pak? Sebenarnya syarat kalau jadi atlet itu SD itu bisa. Oh, dari SD? Ya, 10 tahun 11 tahun itu bisa jadi atlet. Jadi kategorinya KU-nya itu kalau nggak salah KUA ya yang pertama. E atau F ya, kebalik, A itu yang sudah dewasa. Cuma memang kita merekrut itu sekitar kalau kita setarakan satuan pendidikan itu SMP akhir lah, mungkin kelas 3. SMP akhir. Ya, karena kan ini juga lumayan beresiko. Iya. Oke, kalau boleh tahu kan ini kedua atlet Mas Ben ini kan mungkin yang tadinya dari renang terus imigrasi ke selam gitu ya. Nah, kalau misalnya dari benar-benar pemula banget itu ada nggak, Mas? Oh iya. Ya, memang kebetulan kami bukan tidak pengen repot, tapi memang basicnya memang harus renang sebenarnya. Makanya ketika ada atlet yang dulu mungkin latihannya di klub renang, kemudian mau bermigrasi ke selam, ke POSI, itu kami sangat terbuka lebar. Namun tidak menutup kemungkinan yang nol sekali atau baru awam sekali bergabung juga kita terima. Cuma memang harus punya klub. Ya. Jadi kita arahkan ke klub dulu. Jadi yang kita bina langsung untuk persiapan lomba itu berarti yang sudah kategori atlet pelada atau binaan POSI. Yang kalau di klub-klub itu memang dibina sama pelatihnya yang di klub-klub. Iya. Oke, mungkin pencinta RCA sama sahabat Muslim kan tanya kan menyelam cuman menyelam apa sih gitu. Mungkin Mas Benny bisa menjelaskan secara detail untuk menyelam dalam olahraga renang itu seperti apa? Ya, jadi selam secara umum kan bisa untuk rekreasi, bisa untuk prestasi, dan bisa untuk pekerjaan ya. Nah, dari 3 fungsi selam itu, bahkan pekerjaan ini bisa melebar ya. Ada untuk konstruksi bawah air ataupun untuk scientific diving atau penyelaman ilmiah yang untuk mungkin terumbu karang, penelitian itu juga ada. Cuma memang kita fokuskan karena ini adalah POSI itu pengcap olahraga untuk jalur prestasi ya. Jadi kita arahkan selam yang di kami itu untuk lomba atau prestasi. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kebetulan saya juga mengajar di kampus, itu kami juga punya klub selam, tapi arahnya untuk scientific, untuk penyelaman ilmiah, jadi untuk penelitian, research gitu-gitu. Iya. Nah, secara umum ada yang mungkin kita mengenal snorkelingan itu ya, itu skin diving, jadi hanya peralatan dasar kayak kaki katak itu, fin, pakai masker, pakai snorkel, kemudian cuma di permukaan. Nah, sedangkan selain skin diving itu ada yang namanya pakai scuba, yang mungkin pernah lihat pakai tabung itu ya. Nah, itu untuk di kedalaman. Begitu. Jadi kalau dibagi secara peralatan, selam itu ada 2, skin diving sama scuba. Itu. Oke, nah ini aku mau nanya ke atletnya nih, Kak Oka dan Kak Hansa. Kan tadinya kalian nih dari renang imigrasi ke selam, itu ada ngerasa perbedaan nggak, Kak? Perbedaannya dari renang sama selam itu ada nggak? Perbedaannya mungkin di peralatan ya. Iya, peralatan sama perlombaannya. Kalau renang kan cuman ada di kolam doang. Nah, kalau selam itu ada 2, di kolam sama terbuka. Nah, terbukanya tuh bisa di danau atau di laut, jadi kayak dan peluang lebih besar itu kan emang di selam, karena kalau peserta untuk di laut itu lebih sedikit daripada di kolam. Kalau renang kan di kolam semua, jadi sedikit peluangnya. Kalau misalnya untuk latihan sendiri biasanya hambatan apa sih, Kak, yang biasanya suka dirasain ketika lagi latihan selam? Ombaknya sih. Ombak. Kalau di laut ya. Berarti kalau misalnya di laut itu tergantung dari ombaknya ya? Betul, itu kan ngaruh ketika di kedalaman, Mbak Vita, jadi bisa keseok-seok itu. Karena kan kalau lomba yang di laut itu pakai kompas. Ya, jadi kayak mencari jejak itu, kayak kalau pramuka gitu ya, pakai jalan kompas, pakai meja ada kompasnya. Nah, itu kalau latihannya di kolam mungkin tenang ya, nggak ada tantangan, nggak ada
pengaruh dari arus atau airnya tawar enak ya kan. Tapi kalau di laut kan kita peralatannya kurang misalnya ada bocor sedikit itu kerasa air asin, kemudian kena arus kita belak-belok, tahu-tahu nyasar ya kan. Nah, kemarin karena ini adik-adik yang berdua ini sudah ambil lisensi A1, itu sudah dikenalkan pakai itu. Jadi memang eksklusifnya di atlet selam ini tidak sembarang, meskipun dari renang langsung hijrah ke selam lantas langsung diterima secara terbuka, tidak. Memang ada prasyarat karena atletnya harus punya lisensi. Jadi ada beberapa nomor perlombaan yang hanya bisa diikuti orang yang atau atlet yang punya lisensi. Mungkin kalau yang belum punya A1 hanya bisa di nomor kolam itu. Mirip dengan renang, cuma ditambahin kaki katak. Nah, tapi kalau di nomor laut wajib atletnya harus sudah punya bintang 1 atau A1 itu, open water. Itu kan ada nomor-nomor olahraganya sendiri ya Mas ya. Itu mungkin bisa dijelasin berapa nomor gitu. Oh iya. Di Jawa Tengah itu biasanya dipertandingkan di nomor kolam itu ada bifin sama itu monofin. Ya, jadi bifin sama monofin. Monofin itu yang kayak mermaid itu. Ya, jadi yang kakinya 2 masuk semua itu ya. Itu ada nomor perlombaannya 50 meter. Itu sekali napas itu jadi nyemplung, jadi sampai finish ya, sampai gitu. 50 meter. Nah, itu cepet-cepetan jelas itu kan. Kemudian kalau yang bifin itu yang V-nya double ya, sendiri-sendiri satu-satu ya, satu kaki. Itu juga ada yang 50 meter, ada 100, ada 200. Kalau 200 berarti bolak-balik karena kolamnya kan 50 meter. Gitu. Ada juga yang estafet, persis kayak renang, hampir mirip, cuma memang ada peralatan tambahan. Dan kalau biasanya snorkelnya itu di samping, kalau untuk snorkelingan, snorkel lomba itu di depan. Biar tidak menghambat ya, jadi aerodinamis gitu ya. Kalau yang penyewaan alat selam itu kan snorkelnya di samping. Ya, itu untuk rekreasi itu, untuk fun dive. Itu sih. Kemudian lanjut di nomor perairan terbuka itu ada sampai 1000, 2000 meter sampai 10.000 bahkan. Nah, jadi ini kebetulan Mbak Kansa ini pernah dapat medali perak itu di 1500 meter fin swimming. Ya, jadi lombanya kebetulan waktu itu di danau. Itu rutenya 100 meter ya, bolak-balik terus gitu. Kayak rally gitu ya. Jadi kalau 1500 ya berarti 15 kali kan bolak-balik itu. Dapat itu perak. Sama dengan itu tadi 10.000 bahkan, Mbak. Nah, habis itu ada yang pakai scuba itu. Yang scuba itu pakai kompas. Nah, kalau itu membidik ya, nembak sudut, kemudian tapi nanti di bawah air. Jadi mereka menuju ke sasaran itu, ke daerah bidikan itu dengan berbekal kompas itu. Jadi kayak mencari jejak di bawah. Nah, kalau dia nyasar nanti dijemput panitia, diskualifikasi gitu. Nomor perlombaannya M-Course dan 5 point. 5 point berarti nanti menemukan 5 poin. Itu dari sekali nyemplung pakai tabung itu. Kemarin itu kita habis latihan di PAI. Walaupun airnya keruh ya, memang itu tantangannya karena nanti kan lombanya itu kan di Jepara bulan Agustus ya. Kita latihan biar semirip mungkin dengan perlombaannya. Jadi kita coba kemarin di PAI dengan air yang sedemikian keruh. Itu mungkin Mbak Vita. Gimana nih Kak Kansa waktu pas mendapatkan medali perak itu, perasaannya? Kayak soalnya nggak expect gitu loh. Itu perlombaan pertama kali kan. Itu event pertama kali ya. Posisi pengumuman lagi tidur siang. Kita masih santai-santai itu. Terus tiba-tiba dipanggil namanya, ternyata dapat medali perak. 2019 waktu itu masih kelas 3 SMP. Keren sekali. Dan itu untuk waktu latihannya kalau mau persiapan perlombaan gitu berapa lama, Mas? Iya, kita kan sudah dipersiapkan melalui program latihan pastinya, karena amanat dari KONI itu
atlet-atlet yang lolos dari Praporprov tahun kemarin, mulai Januari memang sudah disusun periodisasi program latihan selama 1 tahun, ya kurang lebih sampai mendekati pemberangkatan ini ya, Agustus ya. Nah itu kita dituntut minimal itu 6 kali latihan. Ya, jadi 6 hari latihan, dan per hari bisa 2 kali latihan. Cuma kita per hari 1 kali. Ya, kita kan dituntut bikin laporan juga karena mereka sudah masuk di tim Kota Tegal untuk persiapan Porprov. Jadi mereka sudah di-push, sudah sudah di pressing latihan itu selama 6 hari. Nanti minggunya bisa break. Itu sebenarnya kan itu teknis ya. Jadi ada yang beberapa cabur sehari latihan 2 kali, ada sehari 1 kali juga ada. Cuma kita karena kita latihannya beda-beda tempat, kadang di kolam, kadang di laut ya, kita mixing, kita coba gonta-ganti tempat latihannya. Itu sih. Kalau tempat latihan biasa yang digunakan itu di mana, Mas? Kalau di kolam kita seringnya di kolamnya BP3 SUPM itu di dalam. Kita menyesuaikan sih Mbak, karena di situ sebenarnya kan kurang standar dari segi panjang karena 40 meter. Nanti kita ketika cek waktu, karena kalau yang di kolam sudah terukur, jadi artinya terukur seperti ini. Seperti lomba renang, sudah jelas bahwa kalau 50 meter limitnya atau batasnya segini detik misalnya seperti itu. Maka kita sudah bisa memprediksi atlet ini di kecepatan berapa atau di detiknya berapa. Sekian gitu ya. Tapi kalau yang tidak bisa diprediksi itu yang nomor laut, jadi makanya masih terbuka lebar. Jadi kalau di nomor kolam kita sudah punya daftar tuh atlet-atlet di Jawa Tengah khususnya bahwa best time-nya atau waktu terbaiknya mereka sekian. Maka kita kalau mau menarget medali itu, kita harus patahkan itu, harus kejar target kecepatan itu. Cuma kan memang karena itu butuh proses, makanya 1 tahun saya kira masih kurang itu sih. Kalau untuk latihan di laut? Di lautnya di PAI. Oh di PAI, ya, pasti selalu mungkin di PAI Mas. Kalau teman-teman ada dermaga yang 2 itu, dermaga apung itu kita di antara itu. Kita nanti bikin rute, kayak kemarin sore nanti atletnya nyemplung pakai alat selam itu, bawa kompas di bawah. Biasanya kalau misalnya latihan dalam 1 kali latihan itu berapa lama? 1-2 jaman sih kita 1-2 sih. Ya. Sebenarnya kondisional ketika dirasa cukup sudah, ya. Tapi biasanya kalau kayak kemarin kita mulai jam 4 sore, jam 5 selesai gitu. Pasti itu selalu ngambil jam-jam sore atau mungkin nggak nentu? Ya, kadang juga pagi sih, menyesuaikan kita menyepakati. Jadi memang ini pentingnya komunikasi atlet dan pelatih. Jadi kita menyesuaikan, kita nggak bisa pagi, siangnya mungkin atau sorenya. Itu sih Mbak. Itu kan teknis ya. Jadi kita kita sepakati bersama. Oke, terus kalau diving sama snorkeling ya, snorkeling. Oh ya, gimana? Itu termasuk ke dalam olahraga selam apa enggak Mas? Oh iya, kalau snorkelingan itu rekreasi itu Mbak. Jadi kan hanya untuk melihat-lihat terumbu karang. Aktivitasnya namanya snorkeling. Ya, kalau alatnya tadi ya snorkel sama fin itu. Nah, kalau yang yang lomba ya tadi fin swimming namanya. Jadi dituntut kecepatan. Jadi sama-sama kolamnya dipakai kolam renang juga, standarnya yang 50 meter. Nah kalau yang membedakan nih Mas antara cabur selam dengan cabur olahraga yang lain itu apa? Mungkin karena ini unik ya, berawal dari ini hanya kegiatan atau mungkin aktivitas hobi biasanya, kemudian kan ternyata ini ada jalur prestasinya juga. Kemudian sebenarnya tidak hanya itu sih, kalau untuk pengembangan kedepannya ketika atlet sudah selesai masa emasnya, golden time, mau berkarir di selam pun bisa. Jadi tadi bisa untuk scientific diving, untuk pekerjaan bawah air. Jadi kalau teman-teman kira yang masang kabel di bawah air itu mermaid, ya bukan, itu orang yang paham selam. Artinya kan karir setelah itu pun terbuka lebar.
Ketika mungkin mantan-mantan atlet selam ya akan menggunakan sertifikatnya itu untuk mencari kerja. Nah, kemudian ini masih unik di Jawa Tengah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa belum sampai 20 aja belum 20 kota kabupaten, masih kisaran 15-an. Karena kebetulan saya pengurus provinsi juga, jadi saya tahu beberapa kota kabupaten yang belum. Termasuk kalau kita di tetangga sini ya, Kabupaten Tegal itu belum punya posi. Pemalang sempat vakum setelah saya tinggal, terus kemarin berdiri lagi. Brebes baru berdiri. Pekalongan kabupaten yang dekat kita nggak ada, kota ada, jadi belum merata, selam ini. Oke, Mas, tadi kan seperti tadi yang dibilang ya, kalau misalnya olahraga selam ini kan nggak semudah kelihatannya gitu. Pasti kita juga harus punya tekniknya tersendiri gitu. Ada nggak sih Mas teknik khusus dalam olahraga selam ini? Ya, yang kalau teknik khusus ini pemakaian finnya ya, fin sama, karena kita bernapas pakai mulut. Jadi ada apa namanya semacam kesulitan dari mungkin yang migrasi dari renang ke selam yang nggak biasa pakai alat itu. Jadi tetap pakai kacamata renang, cuma alat yang snorkelnya itu nafasnya pakai mulut. Mungkin kita pas berenang biasa bernapas pakai hidung, atau mungkin hidungnya malah dinonaktifkan ya. Tapi ini adalah penyesuaian baru ya. Ini challenge-nya di situ, challenge tantangannya itu. Cuma balik lagi kalau dilatih ya bisa, lama-lama bisa ya. Iya, lama-lama mereka enjoy. Kalau teknik karena ini lomba ya berarti kecepatan pasti. Kalau di nomor laut memang banyak yang perlu dipersiapkan, jadi membaca kompas di bawah air itu juga satu kualifikasi yang mereka harus pahami, penuhi, dan pastinya harus punya. Kemudian buoyancy itu gini, daya apung. Jadi kan kalau kita lihat penyelam itu melayang dia ya. Nah kalau di ilmu selam itu kita harus posisi melayang, nggak boleh sampai di dasar banget, nggak boleh di atas permukaan juga nggak boleh, karena kita kan selam ya kan. Nah jadi melayang atau buoyancy 0, netral. Nah itu juga sulit loh, apalagi kalau ditambah teman-teman belum menguasai, ada arus juga, itu bisa terombang-ambing itu. Yaitu balik lagi bisa dilatih meskipun sulit ya. Oke, untuk Kak Oka dan Kak Hansa gimana nih waktu pas awal bergabung ke selam yang tadinya dari renang ke selam tuh, mungkin ada teknik-teknik yang itu sulit banget buat dilatih gitu, ada nggak Kak? Kalau aku nggak terlalu, karena aku khusus untuk diri sih, mungkin yang apnea pakai yang kayak merunggak itu yang fin 1 itu juga. Kesulitannya apa nih Kak? Kesulitannya kan finnya berat, terus kedua dari start awal sampai finish gak itu napas. gak napas sama sekali. Jadi start loncat langsung di bawah pakai fin, monofin itu langsung nyampe, dan itu harus cepet-cepetan, harus cepet dan harus bisa tahan napas. Iya itu juga karena nggak pakai peralatan alat bantu nafas ya. Kalau tadi yang pakai fin 2 itu masih ada snorkelnya. Kalau yang yang pakai fin mermaid itu nggak pakai snorkel karena dia langsung di bawah tahan napas. Jadi kira-kiranya harus bisa tahan napas 1 menit kurang lah. Itu sih. Kita nyoba berapa meter dulu, nanti naik lagi, jadi akhirnya bisa 50 meter. Standarnya 50 meter sih. Oke, luar biasa, ini makin menarik ya pembahasan seputar selam. Mungkin buat Mas Benny dan buat Kak Hansa kita bisa break sejenak ya. Dan buat sahabat musim semua jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 93.2 RCS FM. Anda sedang mengikuti Ngobras Sepatu, ngobrol asik setiap Sabtu di 93.2 RCA Insania FM dan live streaming di RCA Official. Ada latihan kalau nggak pagi sorenya. Dan mereka mandiri juga latihan tanpa didampingi. Oke, dan ini mungkin kita masih berbincang-bincang seputar selam nih Mas Benny. Kan sesuai tema Ngobras yang kita hari ini kan olahraga selam dari hobi menjadi prestasi. Nah ini luar biasa sekali dan menarik ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mas Benny untuk tema kita hari ini. Ya,
kami pengen merubah paradigma masyarakat ya, bahwa selam itu tidak sekedar untuk rekreasi saja. Mungkin sering ya, mungkin ke Bali, ke Raja Ampat, ke Pulau Seribu, mereka kan hanya menggunakan skill menyelam hanya untuk rekreasi atau hobi semata, atau kita sebutnya fun dive ya. Tapi ternyata ada untuk ke arah prestasi juga. Jadi bagi masyarakat yang mungkin interest, pengen mengembangkan, atau mungkin yang sebelumnya renang pengen beralih ke masuk ke cabang olahraga selam, silahkan saja, karena kita punya atau sudah terdaftar di KONI dan berprestasi juga. Artinya ini salah satu cabang olahraga untuk kegiatan prestasi. Gitu luar biasa sekali. Ya. Jadi mungkin dari hobi bisa menjadi prestasi gitu ya, karena tidak cuma nyelam-nyelam doang kan. Nyelam-nyelam doang. Tadi kalau misalnya berenang kayak apa nih, Tan? Batu. Kayak katak. Ya. Oke, mungkin nanti mau bertanya nih, Tan. Ya, mungkin kalau untuk pemula, apa aja sih bekal yang harus dimiliki untuk bergabung ke dalam cabang olahraga selam? Ya, yang pertama jelas mental ya. Jadi karena sedikit banyak di beberapa nomor perlombaan adalah kita main di kedalaman. Akan terlihat lucu kalau kita tidak berani ke dalam kan, gitu. Hanya di atas-atas saja gitu kan. Maka pengenalan di awal biasanya kita latihan biar feel-nya dapat ketika masuk di kedalaman. Karena syarat menyelam itu harus berani tenggelam. Iya, benar. Jadi kalau nggak tenggelam bukan menyelam itu, harus di bawah permukaan air. Makanya tidak heran ketika mungkin teman-teman lihat itu penyelam itu alatnya seberat itu, tapi masih pakai sabuk pemberat juga, karena tenggelam itu susah sekali. Kalau kita masih hidup, kalau kita sudah tidak hidup mah biasanya cepet terapung gitu kan. Iya, gitu sih. Selain itu, kalau peralatan sih kami ada, artinya tidak wajib teman-teman itu punya, karena yang penting minat dulu kan. Ada minat, ada kemauan, ada mental, karena ini mainnya di kedalaman, tidak di permukaan ya. Kita akan sedikit banyak latihannya di bawah air gitu. Itu sih terpenting itu. Yang penting mental. Mental ya. Selain mental healthy. Tanti mental kalau kelelep aja langsung nggak mau berenang gitu. Diajak berenang nggak mau, takut kelelep lagi gitu ya, Tan ya. Soalnya biasanya gini, kalau buru-buru latihan selam kan, renang aja kelelep, itu punya modal itu. Modalnya berani untuk kelelep atau tenggelam. Betul. Nah, kalau misalnya untuk latihan sendiri itu gimana, Mas? Mungkin kan kalau misalnya kita baru bergabung nih dalam cabang olahraga senam kan nggak kita langsung nyelam ke ini ya. Betul. Itu ada latihan-latihannya dulu yang seperti apa, Mas? Ya, sebenarnya ini cerita saja. Asnya kan ada yang mereka itu dari nol bergabung ke kita. Cuma saya kasih gambaran, kebetulan saya juga ngajar mata kuliah renang dan selam. Pasti di sesi awal itu adalah pengenalan air. Pengenalan air. Ya, jadi belum pakai peralatan, masih di kolam yang mungkin sepinggang ya, sepinggang peserta atau mungkin siswa atau mahasiswa. Baru nanti kita latihan tenggelam dan terapung. Kalau mereka feel-nya sudah dapat, sudah nyaman, nggak takut air, itu nanti baru kita tambahin pakai peralatan, pakai kakek katak, sama pakai peralatan nafas sama masker itu tadi. Jadi itu sih awalannya. Kemudian baru latihan teknik yang lain. Itu, Mbak. Oke, berarti kalau misalnya menyelam itu kan berarti kita masuk ke dalam dasar air ya, Mas ya. Itu butuh pernafasan yang mungkin kita harus kuat tahan nafas. Nah, itu ada tekniknya sendiri nggak, Mas? Ya, tadi yang mungkin menyambung yang diceritakan Oke itu ada satu teknik namanya hiperventilasi. Itu kita latihan nahan nafas. Tapi sebenarnya bukan nahan nafas sih, di bawah tetap harus dikeluarin dikit-dikit. Malah bahaya kalau ketika dari atas nahan nafas sampai ke bawah, karena dapat tekanan. Itu nanti paru-parunya bisa pecah. Maka sebenarnya tahan nafas itu maksud di kami itu ketika ambil nafas di atas, di bawah itu dikeluarin dikit-dikit. Nah, biar nanti kita bisa ke dasar. Gitu. Kalau kita tahan nafas, mulut dikunci, hidung dikunci, susah itu sampai dasar, karena
semua rongga kita tertutup rapat. Itu sih teori fisikanya ya. Jadi kita harus bocorin itu udara yang di dalam perut atau di paru-paru. Nanti baru bisa kita ke bawah. Itu teknik yang mungkin sulit juga untuk penguasaan, tapi bisa dilatih. Bisa dilatih, itu latihannya sendiri. Nah kalau misalnya nih kayak Rafita berenang gitu kan, tapi kalau misalnya suka masuk ke dalam air, kadang tuh suka kesenggrak airnya karena masuk dari hidung gitu. Karena apa Mas? Betul. Jadi kalau teman-teman mengamati, kacamatanya itu kan sampai menutupin hidung, karena diasumsikan hidung itu kita tidak pakai. Kalau kita curi-curi masih ambil nafas lewat hidung, maskernya akan berembun, ngefog ya. Jadi fog itu akan menghambat kita melihat sekitar ya kan, jadi burem gitu kan. Makanya dibiasakan mulai bernafasnya pakai mulut. Nah, kita sangkutkan dengan kegiatan snorkeling yang rekreasi itu. Sewaktu-waktu kan mesti kita mau ke bawah karena mau ambil foto mungkin, atau selfie dengan Nemo sama terumbu karang atau anemon itu yang kayak itu yang ada Nemonya itu ya. Maka kita benar tahan napas tapi sambil ke bawah sambil dikeluarin. Nah, kalau teman-teman masih curi-curi ambil dari hidung, ya tersedak. Nah, ketika sudah mungkin karena belum terbiasa, jadi curi-curi pakai hidung, maskernya kan ngefog. Nah, itu kami juga ajarkan ke teman-teman, terutama yang sudah punya lisensi, mesti ada tahapan itu. Jadi ada yang namanya masker clearing. Jadi dibasahi, jadi dikasih masuk air. Jadi nanti fognya itu kesiram air. Prinsipnya kayak wiper mobil itu, kaca mobil. Jadi dikasih air, nanti bersihkan. Tapi memang itu harus dilatih dulu sebelum masuk ke kedalaman. Karena ketika kita nyelam, pasti lama-kelamaan kacanya berembun atau maskernya berembun. Kemasukan air atau mungkin karena tadi kita curi-curi itu. Curi-curi ambil nafas pakai hidung. Masih belum terbiasa pakai mulut. Gitu. Berarti itu yang menjadi akibatnya ya Mas ya. Kemudian kalau pakai snorkeling ya, atau snorkel itu kan kalau kita masuk airnya masuk. Nah, itu kalau kita keluar ya harus di clearing. Nah, itu juga ada tekniknya namanya snorkel clearing. Jadi orang-orang yang snorkelingan habis masuk ke dalam air, selfie di bawah, naiknya itu juga harus buang airnya. Kalau disedot kan asin kan gitu. Jadi ditahan, jangan sampai diminum. Nah, nanti sampai permukaan disembur, dikuras. Oke, kalau untuk pemula, untuk latihan berenang menyelam itu berapa lama? Ya, kalau standar sertifikasi ya, mereka itu sebenarnya harus bisa berenang 200 meter. Nah, untuk ambil A1, lisensi A1, mereka harus berenang 200 meter, bisa water trepan atau injak-injak air itu kurang lebih 5 menit. Terus berenang di bawah air itu sejauh 18 meter tanpa nafas, jadi nyemplung gitu. Kemudian pakai fin itu di kolam kurang lebih 400 meter bolak-balik. Itu ujian kolamnya. Nanti baru berlanjut ke laut. Nanti mereka dapat license. Jadi tidak cuma atlet ini kedaftar kartu anggota saja, tapi mereka juga harus berkualifikasi. Makanya tidak sembarangan yang bisa bergabung di selam, tidak hanya saya niat, saya pengen gabung. Nah, cuma kalau belajar selam silahkan saja. Tapi kalau mau ke arah atlet, ada step by stepnya itu kira-kira. Kalau misalnya untuk hambatan-hambatan nih Mas yang biasanya mungkin terjadi ketika sedang menyelam itu hambatan seperti apa? Ya, jadi jelas ada dari lingkungan. Dari lingkungan itu seperti ini, hewan-hewan, arus bawah air. Kan tak jarang dengar berita wisatawan yang lagi menyelam hilang di bawah. Mungkin di Bali itu banyak. Itu karena arus bawah luar biasa itu. Tapi kalau selama latihan kita di sini atau mungkin di perlombaan sih safety karena ada panitia yang mengawasi. Ini kalau olahraga selam secara umum ya untuk rekreasi itu. Kemudian kalau hambatan lain adalah tekanan. Jadi karena kita punya gendang telinga, nah itu salah satu respon dari tubuh kita ketika pertama kali kita menerima tekanan. Jadi sering mungkin teman-teman ketika ke kedalaman hidungnya sakit gitu ya. Nah itu berarti kena tekanan itu, maka harus dinetralkan.
namanya equalizing teman-teman. Jadi tahan napas gini sampai pluk gitu. Atau mungkin kalau ketika teman-teman sini, karena kita warga Kota Tegal mungkin ke Guci ya, naik ke ketinggian suka bindeng gitu ya. Nah, itu karena kita naik gitu, mendapatkan tekanan karena naik di lebih dari 1 atmosfer atau turun ya ke kedalaman, itu juga efeknya ke gendang telinga. Itu penyelam juga kena ada rawan seperti itu. Tapi sudah diajari bagaimana mereka menyesuaikan. Termasuk kalau hewan-hewan liar pasti banyak kalau di itu ya di bawah air. Ya, selama kita tidak mengganggu ya aman-aman saja sih. Itu mungkin. Oke, terus kalau misalnya lagi latihan selam, biasanya itu berapa meter yang digunakan? Oh ya, kalau kita karena hanya untuk lomba itu sebenarnya 2 meter, 3 meter cukup sih kedalamannya. 2 meter, 3 meter. Ya. Dan untuk lomba sebenarnya ada syarat kecerahan ya atau visibility-nya dari airnya itu. Cuma karena kita tidak ada yang jernih di sini ya apa adanya di PAI kita jadikan sarana latihan ya, karena kita adanya itu. Kebetulan lombanya nanti di sana lautnya juga mirip-mirip dengan Laut Jawa sini ya, karena masih Jawa Tengah juga. Jadi itu bisa menjadi penyesuaian. Jadi kita samakan tempat latihan dengan nanti medan tanding. Nah, kira-kira gitu. Oke, ini menarik nih. Kan tadi mau lombanya itu kan mungkin di lautan terbuka gitu ya, Mas. Betul. Ya. Nah, itu yang jadi penilaian itu apa sih, Mas? Oke, jadi tadi nomor perlombaannya yang pakai tabung selam itu kan ada M course sama 5 point. Itu sebenarnya mencari jejak ya. Jadi kita tentukan dulu dari titik start, teman-teman penyelam nyemplung harus menemukan rambu yang pertama. Nah, dari atas ditembak dulu pakai kompas. Oh, sekian derajat. Nah, nanti dicatat di papannya itu. Kemudian nanti di rambu kedua, 1 kedua ada bidikannya juga sampai dengan 5 poin atau 5 rambu biasanya. Nah, nanti teman-teman itu di bawah menemukan itu. Nah, ada jaraknya, harus kecepatan juga dan ketepatan. Nah, kira-kiranya kalau dari start ke rambu 1 itu melenceng, disorientasi, itu nanti panitia mencabut tadi diskualifikasi. Nah, ketika semua peserta dapat semua rambu 1 ketemu, nah, nanti yang dihitung kecepatannya, siapa-siapa yang cepat itu. Jadi di bawah bukan untuk melihat keindahan bawah, tapi cepet-cepetan juga itu. Itu sih uniknya, itu khasnya di selam. Mungkin kalau yang fin swimming, renang yang pakai kaki katak, mungkin di renang juga ada open water fin swimming sama-sama di laut. Tapi kalau yang pakai peralatan lengkap, ini khasnya di selam itu, pakai tabung gitu. Itu Kak Hansa ya yang itu. Semua ini 2 atlet juga. Ini semua ikut yang nomor OBA juga. Gimana Kak, pakai tabung berat nggak? Ya, berat. Itu kan kurang lebih 12 kilo itu. Masih harus pakai sabuk. Nah itu kan mungkin oksigennya berat, terus pakai sabuk pemberat juga. Nah kalau misalnya dalam selam ini mungkin atlet itu ada kayak batasan berat badan gitu, Mas? Berat badan sih enggak sih. Oh, kalau berat badan enggak? Beda mungkin dengan yang body contact ya. Kalau body contact ada penimbangan ya kan. Ini kelasnya sekian kilo kan gitu. Kalau kita pakainya umur. Tapi kalau harus ada batasan berat enggak sih. Selama ya itu karena tadi yang dinilai kecepatan, ketepatan, saya kira untuk kondisi fisik tidak terlalu soal sih. Itu biasa sekali bobong berat. Ada yang kurus juga ada yang badannya gede juga ada, masih atlet. Tapi luar biasa sekali ya, Kak Kanza kan mungkin dibanding Kak Oke ini mungkin lebih kecil ya badannya gitu. Tapi bisa keren, bisa oksigen. Tapi kalau kayak gitu gimana? Penasaran lihat aja nanti latihannya. Penasaran ke PAI ya Mas ya. Oke, kalau untuk event, apakah olahraga selam ini sudah pernah mengikuti event berapa kali mengikuti event? Ya, dari sejak kita berdiri 2017 ada beberapa, jadi Praporprov di 2017, Porprofnya di 2018. Kemudian ada Kejurda Selam yang di Semarang yang 2019. Nggak banyak sebenarnya lombanya sih Mbak, karena itu lumayan ya
penyelenggaraannya. Kemudian di 2022 kemarin Praporprov lagi. Terus nanti ini sih masih rencana ya yang Agustus. Itu sih terakhir itu. Karena kita baru di Jawa Tengah lombanya masih terbatas. Kalaupun di luar Jawa Tengah eventnya jauh-jauh. Sebenarnya banyak di luaran, misalnya kayak ada di Aceh ya, Aceh Open, tapi kan lumayan kita harus ke sana ya toh. Di Manado Open, Sulawesi Utara kan lumayan. Kalau yang di Indonesia Timur atau Indonesia bagian utara itu memang udah familiar lomba selamnya ya. Di Jawa masih jarang sih, kegiatannya masih terbatas. Itu sih sebenarnya kesulitan kami untuk mengukur atlet ya, karena eventnya masih jarang. Oke. Dan ini kan mungkin persiapan untuk bulan Agustus aja gitu, atau mungkin bulan-bulan selanjutnya ada rencana? Tetap ada latihan, kalaupun ada terutama di tahun 2024 kita persiapkan event di internal Kota Tegal untuk menjaring atlet-atlet baru dan untuk memperkenalkan. Kita kan belum pernah menyelenggarakan lomba di Tegal karena selalu kita lombanya atas nama Kota Tegal, ikutnya di luar kota. Belum pernah kayak mungkin cabur-cabur atau cabang olahraga lain sudah familiar di Kota Tegal karena sering mengadakan mini event gitu-gitu ya internal. Nah, kita belum pernah, makanya mungkin planning kami di 2024 ada itu biar lebih memasyarakatkan lagi. Oke. Nah, Mas Benny, kita kan sempat research di internet gitu ya. Kalau misalnya penyelam itu nggak boleh langsung naik ke permukaan, itu ada alasannya tersendiri nggak nih, Mas Benny? Itu terutama untuk yang nyelam di lebih dari 5 meter ya. Nah, jadi kalau yang pakai tabung selam itu isinya itu bukan oksigen murni, teman-teman. Jadi isinya itu dari 100% itu 80% itu nitrogen. Nah, sisanya baru oksigen sekian persen. Nah, seperti udara ini. Jadi oksigennya hanya berapa persen saja kan? Itu. Nah, karena banyakkan nitrogen, jadi kalau kita bawa tabung itu nyelam di kedalaman, naiknya nggak boleh cepet-cepet. Gitu. Bahkan kalau kita bingung bagaimana mengatur biar tidak cepet-cepet, itu kan kita ngeluarin gelembung tuh. Kita nggak boleh ngelebihi gelembung itu, harus di bawahnya. Kalau kita nekat lebih cepat dari gelembung itu, nitrogen yang ada dalam darah itu belum terurai maksimal. Jadi masih ada emboli atau gelembung-gelembung. Itu yang bikin banyak beberapa penyelam yang amatir itu mengalami kelumpuhan. Karena di sendi-sendinya itu masih terperangkap nitrogennya itu. Nah, jadi ini tadi yang menjadi dasar olahraga ini selain hobi juga beresiko. High risk juga, kemudian mahal juga iya dari segi peralatan dan latihannya. Itu sih. Kemudian kalau misal tidak pakai alat selam pun, ketika kita turun itu juga nggak boleh cepet-cepet. Jadi karena tadi udara yang di paru-paru. Jadi kalau kita paksakan tahan napas kemudian naik ke atas bisa pecah. Jadi sangat berisiko. Ada beberapa aturan ya, protokol atau SOP biar penyelamannya itu aman. Makanya kalau penyelaman rekreasi itu kita batasan sampai mungkin 50 meter itu sudah maksimal sekali, teman-teman. Manusia bisa beraktivitas dengan peralatan yang standar rekreasi. Tapi kalau yang lebih dari 50 meter itu ada peralatan khusus. Teman-teman militer pakai itu, atau yang mungkin di standar industri yang kilang minyak lepas pantai itu kalau bersihin besinya di bawah itu harus pakai penyelam. Nah, itu pakainya peralatan khusus, nggak bisa dengan peralatan selam yang mungkin teman-teman lihat di internet itu yang standar, yang kalau liburan di Bali atau di mana, nggak gitu. Itu peralatan yang untuk rekreasi, selam rekreasi. Oke, luar biasa sekali. Oke, kalau untuk Mas Benny sendiri, latihan apa sih yang paling berat? Kalau untuk saya pribadi ya, itu memang yang susah itu sih buoyancy itu, atau bagaimana kita mengatur daya apung itu. Soalnya kalau kita tidak bisa perfect di situ itu kacau itu. Karena gini, modalnya itu buoyancy. Kalau untuk pekerjaan bawah air misalnya ya, untuk scientific diving atau mungkin untuk kita underwater working itu
modalnya harus itu tadi, buoyancy, karena kita nggak bisa merfekin buoyancy-nya kacau nanti di bawah, nenggor-nenggor atau bentur gitu ya, bentur-bentur terumbu karang atau itu sih paling sulit itu. Kalau untuk lomba sih teman-teman biasanya karena hambatan dari arus ya, jadi itu. Oke, kalau untuk atletnya sendiri nih Kak, latihan yang menurut kalian tuh berat itu apa? Yang berat yang di laut, karena yang di laut kita tuh jarang latihan kan. Sama air pai kan keruh ya. Yes. Nah itu visibility-nya. Oke, Jadi terbatas pandangannya. kalau dari Kak Oka? Ya sama, kalau yang di laut ya ombaknya kencang juga. Terus kalau yang di kolam itu monofinnya karena berat, terus juga tahan nafas tanpa alat bantu nafas yang lain. Itu luar biasa sekali. Oke, kalau untuk Mas Benny, hal terberat menjadi seorang penyelam itu apa, Mas? Iya, tapi kan Mas Benny sekarang udah menjadi pelatih ya, udah melewati banyak pengalaman gitu ya. Kadang apa namanya, kalau menurut saya ya, banyak yang nyelam itu tidak pakai aturan. Yes. Artinya karena kita sebenarnya punya batas, jadi penyelam itu tidak kayak kita mungkin olahraga taruhlah yang lain ya, jadi ada batasnya dalam 1 hari, terutama kalau kita pakai tabung, karena tadi nitrogennya masuk ke kita ya, karena banyak juga penyakit-penyakit yang karena olahraga selam, karena olahraga selamnya mereka beresiko ya, artinya melampaui SOP, misalnya tadi keracunan oksigen atau mungkin keracunan nitrogen, kekurangan oksigen pasti, keracunan nitrogen, kemudian apa namanya ya, mereka melanggar SOP, misalnya gini, dalam 1 hari itu orang menyelam itu ada batasnya. 1 hari itu 24 jam. Misalnya orang maksimal menyelam itu 2 jam. Itu nanti istirahatnya bisa 12 jam atau bahkan 1 hari. Nggak boleh nyelam berikutnya. Jadi nggak boleh naik pesawat, nggak boleh naik gunung, nggak boleh menyelam. Karena sudah tadi dapat tekanan, terus apa namanya dia habis bekerja di bawah air. Kadang ada yang melanggar itu, akhirnya akumulasi nitrogen di dalam tubuhnya itu meningkat. Nah itu nanti kelamaan bisa mungkin penyakitnya kelumpuhan. Itu bahkan ada penyelam juga yang kalau yang di nelayan itu nggak pakai tabung udara yang sesuai SOP, dia pakai kompresor itu yang kayak untuk tambal ban itu kan dalamnya karbon ya. Nah, maka banyak juga yang keracunan karena itu bukan apa ya, bukan peruntukannya untuk menyelam itu. Itu ngeri sih sebenarnya kalau di luar sana yang nelayan itu hanya berbekal, oh ternyata ada kompresor, selangnya dipanjangin, terus dia pakai nafas untuk bawah air. Nah itu banyak yang keracunan juga. Jarang juga yang apa namanya meninggal. Makanya kalau kita yang menyelam di kedalaman yang beresiko lebih dari 50 meter itu SOP-nya jelas, ada tabel selamnya juga. Kita harus setelah menyelam istirahatnya berapa jam dan itu nggak boleh dilanggar. Kalau kita dilanggar tadi resikonya ada penyakit-penyakit yang menanti. Itu. Kalau misalnya nekat maksudnya menyelam lebih dari 50 meter itu akibatnya seperti jadi sebenarnya bisa, cuma pakai peralatannya khusus. Ada peralatan tambahan, khusus. tidak segampang yang peralatan selam rekreasi itu, sesimpel itu ya. Jadi ada mungkin baju khusus, tabungnya juga khusus, isinya juga khusus. Jadi tidak kayak yang kita pakai untuk lomba itu. Itu mungkin untuk yang komersial diver ya, untuk pekerjaan bawah air. Beda itu isinya. Ya. Oke, kan kalau saya tadi mendengar ceritanya pasti kan peralatan itu nggak murah ya Tan ya. Oh iya. Peralatan yang mahal-mahal. Nah, mungkin buat sahabat museum yang penasaran ingin bergabung ke cabang olahraga selam, mungkin ada pendaftaran itu biayanya seperti apa nih Mas? Kalau pendaftaran memang kita tidak buka di posinya, tidak, kita arahkan pasti ke klub ya. Kebetulan klub prestasi yang ada di Tegal jadi pasif, artinya itu
untuk menampung atlet yang memang kita rekrut saja sih. Cuma memang ke depan kita punya harapan nanti kita bikin klub khusus prestasi untuk menjaring teman-teman yang memang interest ya atau berminat join di olahraga selam sih, khususnya untuk selam prestasi. Ya, jadi kalau ditanya biaya pendaftarannya berapa, klubnya gimana persyaratannya, itu mungkin kita belum bisa jawab Mbak, karena untuk model perekrutannya memang kami tidak mencari yang dari nol, tidak. Kita memang mencari yang teman-teman yang sudah jenuh mungkin di cabur lain atau mungkin sudah mentok top prestasi ya, sudah itu kita rekrut gitu sih. Luar biasa. Nah, kalau tadi kan Tanti mungkin sudah bertanya hal terberat menjadi seorang penyelam. Nah, kalau misalnya hal terberat yang menjadi pelatih, apalagi kan kita harus tanggung jawab ini Mas ya. Iya, kita kan betul. melatih anak orang Betul, gitu. anak orang. Itu apa Mas? Ya sebenarnya nggak ada yang berat ya, yang penting kita sabar pasti ya kan. Emosinya bisa dijaga. Ya, anak orang bukan anak sendiri ya. Itu sih nggak ada yang berat sebenarnya sih, itu ya normatif lah ya. Kalau mungkin bandel dan sebagainya ya mungkin karena anak-anak itu ya nggak apa-apa, tapi memang beban moral karena ini membawa nama baik Kota Tegal ketika event ya, jadi kita juga harus punya target. Yang penting kan merencanakan ya kan? Kita rencanakan yang baik-baik gitu kan. Biar ada tujuan, ada goals ya ke situ. Itu sih nggak ada yang terlalu berat. Sudah mempunyai banyak pengalaman ya Mas Beni. Mungkin bisa ceritain nggak Mas pengalaman yang mungkin menurut Mas Beni ini pengalaman yang paling ini berkesan banget gitu. Ya, jadi mungkin bagi kita medali pertama ya untuk tank cap kita, karena dari 2017 kita baru dapat medali pertama itu 2019 itu. Ya, jadi itu bagi saya pribadi dan teman-teman pengurus itu suatu berkah yang luar biasa. Wah, kita akhirnya dapat medali pecah telur lah kira-kira ya, karena kita baru belum lama berdiri 2017. Kemudian kita juga kadang juga terbatas dari segi anggaran karena tadi ya cabur baru, jadi kita tidak leluasa mengikuti event, tapi ternyata bisa dapat medali itu ya, luar biasa. Syukur alhamdulillah ya, semoga bisa dapat medali-medali seterusnya. Amin amin. Dan semoga nanti bulan Agustus ini mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Buat para atlet juga semangat nih. Pastinya itu. Dan mungkin buat Mas Beni, Kak Oke dan Kak Hansa kita bisa break sejenak, dan buat sahabat muslim semua jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 93.2 RCS FM. Anda sedang mengikuti Ngobras Sepatu, ngobrol asik setiap Sabtu di 93.2 RCAI Sania FM dan live streaming di RCA Official. RCAI Sania FM yang unik dan mendidik. Masih bersama kita berdua di sini di program acara Ngobrol Sepatu, dan masih bersama Mas Deni, Kak Oke dan Kak Hansa nih di hari ini ya. Kita sudah memasuki segmen terakhir. Masih semangat ya Mas ya? Kalau sebentar lagi makan siang. Ya betul. Ya, ntar kalau Kak Oke sama Kak Hansa minta makan siang sama Mas Deni. Dan mungkin Mas Deni bisa memberikan harapan nih untuk posisi kedepannya di Kota Tegal seperti apa? Ya, untuk harapannya mungkin semoga ke depan kami bisa lebih berprestasi lagi. Amin. Bisa membanggakan Kota Tegal melalui olahraga selam. Kemudian lebih bersinergi lagi dengan pemerintah Kota Tegal pastinya untuk mengembangkan olahraga selam di Kota Tegal. Itu sih mungkin. Dan mungkin Kak Oke dan Kak Hansa mau memberikan harapan untuk posisi ke depannya? Apa ya? Mungkin di event selanjutnya kalau ada bisa mau medali lagi. Amin. Naikin nama posisi lagi. Amin. Mungkin harapannya sih mungkin nambah atletnya ya, karena mungkin sudah disiarin, terus banyak yang tertarik, semoga terus banyak atlet, terus semakin banyak yang ikut
lomba terus dapat medali semua. Amin. Oke. Mas Didi bisa memberikan tips dan trik nih untuk para pemula yang ingin baru belajar terjun ke dunia selam. Triknya mungkin yang pertama tadi mentalnya harus berani karena tantangannya adalah alam. Betul. Ada lomba-lomba di alam juga, jadi mental itu pasti. Kemudian semangat, kegigihan dan keuletan, karena prestasi itu adalah akumulasi dari kita. Betul. Latihan dan usaha itu. Oke, dan untuk closing statement mungkin bisa memberikan pesan dan kesan nih Mas, dan mungkin bisa sekalian promosi juga di sini. Oke. Yang pertama terima kasih untuk RCA FM sudah memberikan kesempatan untuk kita memberikan sharing bahwa ada olahraga selam di Kota Tegal. Semoga lebih bermasyarakat lagi, lebih familiar lagi untuk warga Kota Tegal dan sekitarnya. Dan ketika mungkin ada teman-teman yang interest atau mungkin tertarik, silakan bisa kita belum punya medsos tapi ya bisa nanti menghubungi kami, kita arahkan biar mungkin kalau tidak di prestasi untuk hanya sekedar fine diving itu bisa kita bantu gitu mungkin. Oke, buat Mas Denny, Kak Oka, dan Kak Hanza, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya datang di Ngobrol Sepatu hari ini. Semoga Posi Kota Tegal bisa terus maju dan nanti bulan Agustus ya bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terus buat Posi Kota Tegal, amin. Dan buat Mas Denny, Kak Oka, dan Kak Hanza, terima kasih atas kebersamaannya. Buat Sobat Muslim juga terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan Ngobrol Sepatu minggu depan dan kita berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RCA FM, lebih dari yang biasa. Baru saja Anda mengikuti Ngobras Sepatu, ngobrol asik setiap Sabtu di 93.2 RCA Isan FM dan live streaming di RCA Official. Terima kasih kebersamaan Anda. Nantikan Ngobras Sepatu berikutnya. Sampai jumpa.